Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Muksid dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pascasarjana Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Kebijakan Perlindungan Anak dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Akil Musi. Adapun tugas mata kuliah yang ingin saya presentasikan yaitu tentang tindak pidana anak. Tindak pidana berkaitan dengan melanggar hukum pidana. Menurut Meljotno, tindak pidana anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk-bentuk pidana anak. Menurut Rusmil, bentuk pidana anak di bawah umur 18 tahun sangatlah membahayakan perkembangan anak, di mana anak yang bersangkutan di dalam tindak pidana tersebut. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana ada dua. Yang pertama, kenakalan anak sebagai status ofisiens, di mana anak yang melakukan tindak pidana tersebut sangatlah berpengaruh tentang hukum, sedangkan orang dewasa yang melakukan tindak pidana itu tidaklah menjadi berstatus tindak pidana, atau misalnya salah satu contoh membolos sekolah atau melawan orang tua. Yang kedua yaitu kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu sebagai sesuatu perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga melanggar tindak pidana. Anak dianggap belum dapat bisa bertanggung jawab di depan mata hukum. Jenis-jenis tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi oleh lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga anak tersebut. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memberikan batasan usia terhadap anak yang melakukan atau berkonflik tentang hukum usia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memberikan batasan usia terhadap anak yang melakukan konflik hukum, yaitu usia 12 tahun tetapi belum berusia atau berumur 18 tahun. Yang kedua, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Anderson, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khusus korban anak harus dilakukan atau ditangani secara khusus dan terbaik dengan referatif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang layak ataupun yang bisa bersosialisasi di lingkungan sosial atau lingkungan keluarga anak. Ketiga, perlindungan anak menjadi saksi. Anak yang menjadi saksi atau tindak pidana yang selanjutnya bisa disebut anak yang menjadi saksi adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan di pengadilan, di peradilan saksi, ataupun di penyidikan. Anak yang mengikuti proses yang berstatus diversi. Diversi dilakukan untuk memberikan sanksi kepada anak yang berstatus diversi untuk lebih mendidik dan lebih terkhusus kepada anak-anak yang menjadi saksi, anak di bawah hukum atau mempunyai kekerasan, anak yang memiliki status kekerasan tersebut. Di sini diversi itu dilakukan untuk mendidik anak agar anak dapat memperbaiki tumbuh kembang anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan di bawah umur ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal memiliki contoh yaitu cacat tubuh. Anak yang memiliki kecacatan tubuh yaitu anak dapat merasa minder. Dengan rasa minder ini
bisa menyebabkan hal-hal yang terjadi kekerasan, atau adapun anak-anak atau teman sebayanya melakukan body shaming. Yang kedua yaitu keluarga tunggal, di mana anak yang diasuh oleh salah satu orang tuanya, ibu atau ayahnya sendiri, kurangnya perhatian atau broken home itu dapat melakukan tindak kekerasan di bawah umur atau tindak kekerasan anak. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu gangguan mental di mana seringnya anak itu melakukan emosional yang tidak terkendali, dapat melakukan tindak kekerasan yang dapat menindak teman-temannya ataupun dia yang ditindak tindak kekerasan tersebut. Dan yang terakhir adalah dampak-dampak kekerasan terhadap anak. Dampak yang pertama yaitu kejiwaan, di mana kejiwaan anak yang melakukan tindak pidana ataupun yang merasakan tindak pidana tersebut atau pembulian, dapat psikis anak tersebut dapat berubah menjadi entah ini anak menjadi psikopat ataupun lain-lain. Yang kedua, emosi anak yang melakukan kekerasan itu adalah emosi yang tidak stabil atau bisa dikatakan labil, sehingga emosi ini bisa sembuh dengan psikiater ataupun dilakukan oleh orang-orang ahli yang bisa menyembuhkan emosi-emosi yang labil terhadap anak. Sekian dari video saya tentang tugas presentasi mata kuliah kebijakan dan perlindungan anak. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.